Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Mazaya Story, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Sore itu hujan turun deras membasahi jalanan Jakarta. Di sebuah gang kecil di daerah Tebet, seorang wanita berhijab turun dari ojek online sambil menggendong belanjaan. Namanya Rani, seorang janda berusia 38 tahun dengan 3 anak. Wajahnya teduh, anggun, meski sorot matanya menyimpan lelah yang dalam. "Bu, mau saya bantu bawain?" tanya si driver ojol dengan suara agak berat. Jaketnya sudah basah kuyup, dan motor tuanya tampak menggigil bersama dinginnya angin sore. Rani menoleh. Lelaki itu bernama Ragil, sopan, kurus, dan jelas bukan dari kalangan berada. Namun ada sesuatu dari nada suaranya, tulus, tak dibuat-buat. "Terima kasih, Mas. Tapi saya bisa sendiri," jawab Rani, tersenyum kecil. Namun saat dia melangkah, plastik belanjaan robek dan isi belanjaan berjatuhan ke jalanan basah. Ragil tanpa pikir panjang langsung turun tangan. "Maaf, Bu. Biar saya bantu ya," ujarnya sambil memunguti satu persatu bahan makanan yang berserakan. Rani hanya bisa memandangi lelaki itu. Ada rasa malu, juga kagum. Ia terbiasa dilayani sopir pribadi saat masih hidup bersama suaminya dulu. Kini, lelaki asing ini, yang bahkan tak punya jas hujan, justru menawarkan bantuan tanpa pamrih. Setelah selesai, Ragil mengantar Rani hingga depan pintu rumah kontrakannya yang sederhana tapi rapi. "Mas Ragil, ya?" tanya Rani sebelum lelaki itu pergi. "Iya, Bu. Kalau butuh antar jemput atau bantuan, bisa hubungi saya. Nomornya udah otomatis kesimpan di aplikasi." Rani mengangguk, lalu menatap punggung Ragil yang menjauh, perlahan menghilang di balik hujan sore. Di dalam rumah, anak bungsunya, Rafa, berlari menyambut. "Bunda, siapa itu tadi? Kenapa bantuin Bunda?" "Bukan siapa-siapa, Nak. Cuma orang baik yang Allah kirim di saat yang tepat." Dan sejak hari itu, nama Ragil perlahan menjadi lebih dari sekadar driver ojol bagi keluarga kecil itu. Hari-hari berikutnya, Ragil semakin sering mengantar Rani. Awalnya hanya antar belanja, lalu antar anak ke sekolah, bahkan terkadang membantu membawakan barang dari pasar. Ragil tak pernah meminta lebih. Ia hanya datang, mengantar, dan pergi. Namun dalam diam, ada perasaan yang tumbuh, perlahan dan sederhana. Suatu pagi, Rani tengah duduk di depan rumah sambil menyapu halaman. Ragil datang lebih awal dari biasanya. "Assalamualaikum, Bu Rani." "Waalaikumsalam. Mas Ragil, tumben pagi-pagi sudah kesini." Ragil tersenyum malu. Ia menggaruk kepala yang tak gatal. "Tadi nganter penumpang ke daerah sini. Sekalian lewat, jadi mampir." Rani tahu itu hanya alasan, tapi ia membiarkannya. Hatinya tak sekeras dulu. Bahkan, ia menyiapkan teh hangat dan mempersilakan Ragil duduk. "Mas, saya penasaran. Kenapa Mas Ragil jadi ojol? Dulu kerja apa?" Ragil menatap cangkir teh di depannya. Matanya menerawang, suaranya lebih pelan. "Dulu saya kerja di bengkel, Bu. Tapi tempatnya bangkrut waktu pandemi. Sejak itu ya muter-muter bawa motor, nyari penumpang. Yang penting bisa makan, bisa bantu emak di kampung." Rani mengangguk. Tak ada iba di wajahnya, hanya rasa hormat. "Anak-anak saya suka sama Mas Ragil. Mereka bilang, Mas mirip almarhum ayahnya. Sama-sama sabar dan jujur." Ragil menunduk. Ada rasa yang menggumpal di dadanya. Ia tak berani menatap mata wanita itu terlalu lama. "Terima kasih, Bu. Saya cuma pengin jadi orang baik. Udah itu aja." Hari-hari bergulir. Hubungan mereka bukan lagi sekadar penumpang dan driver. Ragil mulai masuk ke kehidupan Rani,
dengan caranya yang sederhana dan tanpa paksaan. Kadang ia membantu memperbaiki kipas angin rusak, mengecat tembok yang mengelupas, hingga memperbaiki genteng bocor saat hujan. Anak-anak Rani pun makin dekat dengannya. Rafa yang paling kecil selalu menyambut Ragil dengan pelukan dan celotehan polos. "Om Ragil, kapan main ke taman lagi? Om nggak bosen nemenin kita?" "Nggak, dong. Kalian itu bikin hari Om jadi cerah." Malamnya, Rani duduk sendiri di kamarnya. Di tangannya ada mushaf kecil, tapi pikirannya melayang. Ia teringat masa lalu, tentang suami yang dulu penuh janji, tapi pergi begitu cepat karena sakit. Tentang hidup yang harus ia jalani sendiri dengan 3 anak dan 1000 kekhawatiran. Dan kini, ada seorang pria yang datang, tanpa diminta. Membawa ketulusan tanpa janji, hanya tindakan nyata. Rani pun meneteskan air mata. Tak karena sedih, tapi karena bersyukur. "Allah, kalau dia memang jalan dari MU, tunjukkan aku caranya untuk menerima." Pagi itu suasana rumah Rani ramai. Bukan karena acara besar, tapi karena Ragil datang membawa sepeda kecil bekas yang ia cat ulang sendiri untuk Rafa. Warna biru terang dengan stiker kartun di sisi rangkanya membuat Rafa bersorak kegirangan. "Om Ragil, sepedanya keren banget." "Iya dong, buat anak pinter kayak Rafa. Tapi janji ya, dipakai baik-baik. Jangan balapan sama motor." Anak-anak tertawa. Rani hanya bisa memandangi Ragil dari teras. Hatinya campur aduk. Ia belum pernah melihat pria yang begitu peduli pada ketiga anaknya, bahkan melebihi beberapa kerabatnya sendiri. Namun di balik itu, Rani tahu, makin lama Ragil masuk ke kehidupannya, makin besar pula risiko yang harus ia hadapi. Keluarganya, terutama ibunya, bukan tipe orang yang mudah menerima orang asing, apalagi seorang ojol dengan penghasilan pas-pasan. Malam itu, Rani memberanikan diri bicara pada ibunya melalui panggilan video. "Bu, aku lagi dekat sama seseorang. Dia sering bantu-bantu di sini. Anak-anak juga nyaman sama dia." Ibunya menatap tajam lewat layar. "Siapa dia? Pengusaha? Teman kuliahmu dulu?" Rani menghela napas. "Bukan, Bu. Dia driver ojek online." Keheningan langsung menyergap. Lalu suara ibunya meninggi. "Kamu serius? Rani, kamu janda dengan 3 anak. Kamu harus realistis. Hidup itu butuh sandaran, bukan beban baru." "Bu, dia bukan beban. Dia kerja keras, jujur, dan gak pernah minta apa-apa. Dia bahkan lebih tulus dari mereka yang datang pakai mobil bagus tapi cuma mau hartaku." Ibunya menutup panggilan dengan dingin. Rani terdiam lama. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Di sisi lain kota, Ragil juga sedang gelisah. Ia tahu posisinya jauh dari ideal. Ia tak punya rumah, tak punya tabungan besar, bahkan motornya masih kredit. Tapi ia punya niat yang tak main-main. Ia ingin membuktikan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk tidak jadi suami dan ayah yang baik. Beberapa hari kemudian, Ragil mengajak Rani duduk di sebuah warung sederhana dekat taman. "Bu Rani, saya tahu posisi saya mungkin bikin orang mikir 2 kali. Tapi saya nggak main-main. Kalau Allah izinkan, saya ingin mendampingi ibu dan anak-anak. Nggak bisa janji kaya, tapi saya janji akan selalu jujur dan tanggung jawab." Rani menatapnya lama. Di matanya ada air yang hampir jatuh. Tapi ia tahan. "Mas Ragil, saya nggak butuh janji muluk. Saya cuma pengin laki-laki yang bisa jadi contoh buat anak-anak saya. Dan saya lihat itu di Mas." Di tengah keheningan sore, Ragil tersenyum. Ia tak menang, tak kalah. Tapi hari itu, hatinya dipeluk oleh harapan. Hari itu, suasana rumah Rani tampak tak biasa. Tak ada dekorasi mewah. Tak ada tamu berdasi. Hanya ada 2 saksi, penghulu, dan segelas teh manis di meja kayu sederhana. Di ruang tamu sempit itulah, Rani dan Ragil mengikat janji suci di hadapan Allah. "Rafa, Naya,
dan Arka duduk bersila di sudut ruangan, mengenakan pakaian rapi hasil setrika Ragil semalam. Mata mereka berbinar-binar, belum sepenuhnya memahami arti pernikahan, tapi mereka tahu satu hal, Mas Ragil akan tinggal bersama mereka mulai hari ini. Setelah ijab kabul selesai, Ragil mencium tangan Rani. Tak ada tangis, tak ada sorak-sorai, tapi di dada masing-masing ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan. Hati yang lama digerogoti sepi, hari itu seakan menemukan rumah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. 2 hari kemudian, kakak Rani datang. Namanya Bu Ayu. Ia baru pulang dari luar kota dan baru mendengar kabar pernikahan adiknya dari grup WhatsApp keluarga. Serius? Ran? Kamu nikah sama ojol? Tanpa ngomong ke keluarga dulu? Kamu nggak mikir perasaan mama? Rani mencoba menenangkan, tapi Bu Ayu sudah terlalu emosi. Kenapa kamu tega bikin malu keluarga? Kamu tuh janda. Iya, tapi bukan berarti bisa semena-mena pilih laki-laki sembarangan. Dia bukan sembarangan, Kak. Dia kerja keras. Dia sayang sama anak-anak. Dia bukan orang kaya, tapi dia nggak pernah manfaatin aku. Dia tulus. Buktinya? Cinta doang nggak cukup. Ran, kamu tuh perempuan. Punya 3 anak. Hidup kalian akan susah. Tiba-tiba, Ragil muncul dari dapur dengan wajah tegang. Ia tak ingin menyela, tapi suara keras itu sudah terdengar dari tadi. Maaf, Bu Ayu. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi saya nggak akan mundur. Saya akan jaga Rani dan anak-anak sekuat saya. Saya nggak punya gelar atau harta. Tapi saya punya kehormatan dan niat baik. Bu Ayu menatap tajam, lalu melengos. Kita lihat nanti kamu bisa bertahan sampai kapan. Ia pergi begitu saja, meninggalkan keheningan. Malamnya, Rani dan Ragil duduk berdua di teras. Rani bersandar di bahu Ragil, mencoba menenangkan pikirannya yang kalut. Aku takut mama nggak mau ketemu aku lagi. Kalau kita sabar, insya Allah hati mereka bakal luluh. Yang penting kita jalanin hidup ini dengan benar. Lampu-lampu jalan menyala redup. Di kejauhan, suara motor lalu lalang. Tapi di sudut kecil rumah itu, sepasang hati saling menguatkan untuk melawan badai yang mungkin belum berhenti esok pagi. Hari-hari pertama setelah pernikahan berjalan penuh tantangan. Ragil masih menarik ojol, tapi kini harus pulang lebih awal untuk bantu Rani mengurus anak-anak. Mereka belum punya pembagian tugas yang pasti, dan itu mulai memicu kerikil kecil dalam rumah tangga. Suatu pagi, Ragil pulang dengan wajah lelah. Jaket ojolnya basah oleh gerimis. Ia masuk pelan-pelan ke rumah, berharap bisa langsung mandi dan rebahan sebentar. Tapi begitu membuka pintu, Rani sudah berdiri di ambang dapur dengan wajah tegang. Mas, anak-anak belum makan. Kompor mati. Gas habis. Aku nggak bisa beli sendiri. Tadi aku udah tapi mas nggak bales. Ragil mendesah. Ia memang lihat notifikasi dari Rani, tapi saat itu ia lagi antar penumpang yang bawel dan nggak sempat bales. Maaf, Ran. Aku langsung beli sekarang. Ya. Enggak. Udah telat. Anak-anak udah ngambek semua. Rani tidak berteriak, tapi kata-katanya tajam. Ragil terdiam, merasa gagal sebagai suami dan ayah sambung. Ia keluar lagi, naik motornya yang mesin starternya makin berat, menahan panas di dada yang tak bisa dijelaskan. Malamnya, Ragil duduk di ujung tempat tidur. Rani sedang menemani Arka tidur, sementara 2 anak lainnya sudah pulas. Ragil membuka dompetnya. Uang tinggal 100.000. Dan itu harus cukup sampai 2 hari ke depan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mematikan lampu kamar. Tapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit, memikirkan apakah ia cukup layak menjadi kepala rumah tangga ini. Keesokan harinya, hujan turun sejak subuh. Ragil tetap berangkat narik, meski jaketnya belum kering dari hari sebelumnya. Di tengah jalan, motornya mogok. Ia dorong pelan-pelan ke bengkel.
Biaya servisnya 120.000. Mas, uangnya kurang 20.000, ya? Tanya si montir. Ragil mengangguk lemah. Saya transfer sisanya sore ini ya, Mas. Boleh. Tapi motor ditinggal dulu. Ragil terpaksa berjalan kaki dari bengkel ke rumah. Celananya basah, badannya menggigil. Sampai rumah, ia baru sadar. Hari ini ulang tahun Rafa. Rani sudah masak spaghetti seadanya. Ada hiasan kertas warna-warni di dinding. Tapi tak ada kue. Tak ada hadiah. Rafa hanya senyum kecil saat tiup lilin yang dibuat dari sisa kue bolu kemarin. Ragil berdiri di pojok ruangan. Merasa sesak. Ia merasa seperti benalu. Ia ingin memberi lebih. Tapi tak mampu. Malam itu, tanpa bicara, ia menulis sesuatu di buku kecilnya. Besok, aku harus kerja lebih keras. Apapun caranya. Namun di luar dugaan, keesokan harinya, justru datang tamu yang membawa kabar tak terduga, yang akan mengubah segalanya. Pagi itu hujan reda, tapi awan masih menggantung muram di langit. Ragil baru saja menjemput motornya dari bengkel setelah pinjam uang dari tetangga. Ia belum narik satu penumpang pun hari itu ketika sebuah mobil putih berhenti di depan rumah kontrakannya. Rani yang sedang menjemur pakaian langsung terdiam. Dari dalam mobil keluar sosok pria dengan jas rapi dan kacamata hitam, lalu seorang wanita parubaya berpenampilan mewah. Rani mengenali mereka seketika. Itu Dimas, mantan suaminya, dan Bu Rahayu, mantan ibu mertuanya. Ragil yang baru pulang memarkir motor di gang. Dan saat melihat siapa tamunya, ia mendekat dengan langkah pelan. Aura di depan rumah itu mendadak berubah dingin. Rani, sapa Dimas singkat, tanpa senyum. Kita harus bicara. Rani mengangguk pelan. Silakan masuk. Namun Bu Rahayu mengibaskan tangannya. Tidak usah. Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa benar kamu menikah sama tukang ojek online ini? Ragil menegakkan punggungnya. Ia tetap menunduk sopan, namun matanya tidak menghindar. Benar, Bu, jawab Rani tenang. Ini suamiku. Namanya Ragil. Dimas menyeringai, mencibir. Jadi ini yang kamu pilih setelah aku? Luar biasa. Bu Rahayu tertawa kecil, tapi tawanya sinis. Rani, kamu sadar nggak kamu itu janda 3 anak? Seharusnya kamu cari laki-laki yang bisa kasih masa depan. Bukan pengojek. Kamu bukan remaja lagi. Rani menahan napas. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. Aku nggak nyari uang, Bu. Aku nyari yang sayang sama anak-anakku, dan bisa jadi imam buat kami. Dengan motor tua? Dengan baju belel? Kamu pikir cinta bisa beli susu anak-anakmu? Suara Bu Rahayu meninggi. Ragil akhirnya bicara. Suaranya rendah tapi tegas. Maaf, Bu. Saya mungkin gak punya apa-apa. Tapi saya ikhlas menjalani semua ini. Anak-anak Rani juga anak saya sekarang. Dan saya akan usaha, apapun itu, buat bahagiakan mereka. Dimas melirik Ragil dari atas sampai bawah. Berani juga kau ngomong kayak gitu. Rani berdiri di antara mereka. Kami tidak minta pengakuan. Kami hanya minta dihormati. Tanpa menunggu jawaban, ia mempersilakan tamu mereka pergi. Dan setelah mobil putih itu meninggalkan gang sempit mereka, Ragil menatap Rani. Kamu nggak perlu bela aku sampai segitunya, Ran. Aku nggak bela kamu, Mas. Aku cuma bela keluarga kita. Hari itu Ragil kembali narik dengan semangat yang aneh. Ada luka di dadanya, tapi juga ada bara yang mulai menyala. Dan sore harinya, saat ia istirahat di pangkalan, seorang pria tua duduk di sebelahnya. Ragil baru sadar, pria itu pemilik rumah tua di dekat pasar yang dulu sempat ia bantu bersihkan secara sukarela. Masih ingat saya? Tanya pria itu. Ragil mengangguk. Aku punya tawaran kerja buat kamu, Nak. Tapi kamu harus siap kerja keras. Ragil menoleh, penuh tanya.
Ini bukan tawaran biasa. Ini bisa jadi jawaban dari semua doanya selama ini. Pagi itu hujan reda, tapi awan masih menggantung muram di langit. Ragil baru saja menjemput motornya dari bengkel setelah pinjam uang dari tetangga. Ia belum narik satu penumpang pun hari itu ketika sebuah mobil putih berhenti di depan rumah kontrakannya. Rani yang sedang menjemur pakaian langsung terdiam. Dari dalam mobil keluar sosok pria dengan jas rapi dan kacamata hitam, lalu seorang wanita parubaya berpenampilan mewah. Rani mengenali mereka seketika. Itu Dimas, mantan suaminya, dan Bu Rahayu, mantan ibu mertuanya. Ragil yang baru pulang memarkir motor di gang, dan saat melihat siapa tamunya, ia mendekat dengan langkah pelan. Aura di depan rumah itu mendadak berubah dingin. "Rani," sapa Dimas singkat, tanpa senyum. "Kita harus bicara." Rani mengangguk pelan. "Silakan masuk." Namun Bu Rahayu mengibaskan tangannya. "Tidak usah. Aku tidak akan lama. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa benar kamu menikah sama tukang ojek online ini?" Ragil menegakkan punggungnya. Ia tetap menunduk sopan, namun matanya tidak menghindar. "Benar, Bu," jawab Rani tenang. "Ini suamiku. Namanya Ragil." Dimas menyeringai, mencibir. "Jadi ini yang kamu pilih setelah aku? Luar biasa." Bu Rahayu tertawa kecil, tapi tawanya sinis. "Rani, kamu sadar nggak kamu itu janda 3 anak? Seharusnya kamu cari laki-laki yang bisa kasih masa depan. Bukan pengojek. Kamu bukan remaja lagi." Rani menahan napas. Tangannya mengepal, tapi wajahnya tetap tenang. "Aku nggak nyari uang, Bu. Aku nyari yang sayang sama anak-anakku, dan bisa jadi imam buat kami." "Dengan motor tua? Dengan baju belel? Kamu pikir cinta bisa beli susu anak-anakmu?" Suara Bu Rahayu meninggi. Ragil akhirnya bicara. Suaranya rendah tapi tegas. "Maaf, Bu. Saya mungkin gak punya apa-apa. Tapi saya ikhlas menjalani semua ini. Anak-anak Rani juga anak saya sekarang. Dan saya akan usaha, apapun itu, buat bahagiakan mereka." Dimas melirik Ragil dari atas sampai bawah. "Berani juga kau ngomong kayak gitu?" Rani berdiri di antara mereka. "Kami tidak minta pengakuan. Kami hanya minta dihormati." Tanpa menunggu jawaban, ia mempersilakan tamu mereka pergi. Dan setelah mobil putih itu meninggalkan gang sempit mereka, Ragil menatap Rani. "Kamu nggak perlu bela aku sampai segitunya, Ran." "Aku nggak bela kamu, Mas. Aku cuma bela keluarga kita." Hari itu Ragil kembali narik dengan semangat yang aneh. Ada luka di dadanya, tapi juga ada bara yang mulai menyala. Dan sore harinya, saat ia istirahat di pangkalan, seorang pria tua duduk di sebelahnya. Ragil baru sadar, pria itu pemilik rumah tua di dekat pasar yang dulu sempat ia bantu bersihkan secara sukarela. "Masih ingat saya?" tanya pria itu. Ragil mengangguk. "Aku punya tawaran kerja buat kamu, Nak. Tapi kamu harus siap kerja keras." Ragil menoleh, penuh tanya. Ini bukan tawaran biasa. Ini bisa jadi jawaban dari semua doanya selama ini. Pagi itu, Ragil berdiri di depan bangunan tua yang akan direnovasi menjadi toko kelontong milik Pak Harun, pria tua yang semalam menawarinya pekerjaan. Tangannya menggenggam helm, dan napasnya pelan namun mantap. Kerjanya dari subuh, upah harian. Tapi kalau kamu bisa tunjukin niat dan tanggung jawab, bisa jadi kepala tukang. Saya butuh orang jujur, bukan cuma kuat, kata Pak Harun. Ragil mengangguk. Saya siap, Pak. Terima kasih buat kepercayaannya. Hari pertama dimulai dengan mengaduk semen, memanggul bata, dan membersihkan puing. Tangan Ragil melepuh, punggungnya pegal, tapi ada kepuasan yang aneh di dalam hatinya. Ini bukan cuma pekerjaan. Ini langkah pertama membuktikan dirinya pantas untuk keluarga kecilnya. Sementara itu, di rumah kontrakan, Rani mulai menjahit pesanan gamis dari tetangganya. Meski tak seberapa,
Penghasilan itu cukup untuk menutupi kekurangan selama Ragil bekerja kasar. Mereka saling mengisi, saling menguatkan. Namun badai tak butuh waktu lama untuk datang. Suatu malam, ketika Ragil pulang dengan pakaian penuh debu, ia menemukan Rani duduk di depan rumah dengan wajah sembab. Di sebelahnya, ada dua orang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit dan berwajah garang. "Ini, penagih utang," bisik Rani lirih. "Bekas utangnya Dimas, atas nama rumah yang dulu kita tempati." Ragil segera menenangkan Rani, lalu berbicara dengan dua pria itu. "Saya suaminya sekarang. Utang itu bukan atas nama istri saya. Kalau memang ada bukti, kami akan urus secara hukum." Pria yang lebih besar mendengus. "Kami nggak butuh omong kosong. Minggu depan, kalau nggak lunas, kami ambil barang." Mereka pergi, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Rani menunduk, menggenggam tangan Ragil. "Aku takut, Mas. Aku takut anak-anak lihat ini semua." Ragil mengusap kepalanya. Pelan. "Tenang. Kita nggak akan kemana-mana. Kita hadapi bareng." Besoknya, Ragil bekerja lebih keras dari biasanya. Ia ambil lemburan, ikut bantu proyek tambahan di malam hari. 1 hari, 2 hari, seminggu. Tubuhnya mulai menurun, tapi matanya tetap menyala. Sampai suatu sore, Pak Harun menghampirinya saat sedang membersihkan sisa adukan. "Kamu kelihatan beda, Gil. Ada beban berat ya?" Ragil tak menjawab, tapi Pak Harun menepuk pundaknya. "Aku lihat kerja kerasmu. Dan jujur aja, aku butuh orang buat jaga toko setelah renovasi selesai. Kalau kamu mau, ini bisa jadi milikmu. Aku sudah tua. Aku mau pulang ke kampung dan hidup tenang." Ragil tak langsung menjawab. Mulutnya terbuka, lalu tertutup lagi. Ia belum siap percaya bahwa nasib bisa sebaik ini. Tapi matanya berkaca. Pelan-pelan ia menunduk, memeluk Pak Harun dengan hormat. "Terima kasih, Pak. Insya Allah saya jaga amanah ini sebaik mungkin." Satu demi satu langkah kecil itu mulai membentuk jalan. Namun Ragil tahu, ujian belum berakhir. Karena di ujung jalan itu, ada seseorang dari masa lalu Rani yang diam-diam mulai menyusun rencana. Hari-hari Ragil mulai terasa ringan. Toko kelontong milik Pak Harun hampir rampung direnovasi. Anak-anak Rani kini memanggilnya Ayah, dengan lugu dan penuh kasih. Rani pun kembali ceria, menjahit sambil bersenandung kecil. Namun ketenangan itu mulai retak saat seorang pria asing berdiri di depan toko suatu siang. Bajunya rapi, wangi parfumnya tajam, dan matanya menatap tajam ke arah Ragil. "Mas Ragil, ya?" Sapanya datar. "Iya, saya. Ada perlu." "Aku, Rizky, kakak kandungnya Dimas." Ragil diam sejenak. Rizky. Nama itu pernah disebut Rani, pria yang tinggal di luar kota dan tak pernah hadir saat Dimas masih hidup. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Ragil. Rizky menatap tajam. "Kamu tahu siapa yang kamu nikahi? Janda adik saya. Dan sekarang kamu tinggal di rumah yang dibeli pakai uang keluarga kami." Ragil menarik napas. "Saya tahu, Mas. Tapi saya dan Rani membangun semuanya dari awal. Sekarang pun rumah itu sudah bukan milik kami. Kami mulai dari nol." Rizky tersenyum miring. "Jangan sok bijak. Dimas meninggalkan warisan. Dan itu milik anak-anak. Bukan kamu. Bukan dia." Ragil menahan amarahnya. "Kalau mau bicara soal hak anak-anak, mari bicarakan di tempat yang benar. Saya tak keberatan. Tapi jangan datang ke sini buat mengintimidasi." Rizky meludah pelan ke tanah, lalu berbalik. "Kita belum selesai." Hari itu, Ragil pulang dengan dada berat. Ia tak langsung cerita ke Rani. Tapi malamnya, Rizky datang ke rumah. Kali ini bukan sendiri. Ia datang membawa dua pria berkacamata, berpakaian rapi, dan satu map tebal di tangan.
Di hadapan Rani dan Ragil, ia membuka surat wasiat Dimas. Adikku pernah menulis surat ini setelah kecelakaan kecil beberapa tahun lalu. Dalam surat ini, ia menyebutkan bahwa seluruh harta yang ia miliki, termasuk rumah dan deposito, diberikan kepada anak-anaknya. Dan saya, sebagai wali tertulis. Rani membaca surat itu. Tangannya gemetar. Aku nggak tahu soal ini. Ragil menggenggam tangan istrinya. Apa yang Mas Rizky mau? Sederhana, kata Rizky. Kalian keluar dari kehidupan anak-anak itu. Serahkan hak asuh. Saya yang urus mereka. Kalian cuma penghalang. Air mata Rani pecah. Mereka anakku. Aku yang rawat sejak lahir. Kamu di mana waktu mereka sakit? Waktu mereka butuh biaya sekolah? Kamu bahkan gak datang waktu Dimas dikubur. Rizky berdiri dengan dingin. Aku saudara kandung Dimas. Dan hukum ada di pihakku. Setelah mereka pergi, malam itu jadi malam paling sunyi bagi Ragil dan Rani. Anak-anak sudah tidur. Tak tahu apa yang akan terjadi. Apa aku salah memilih kamu, Gil? Suara Rani nyaris tak terdengar. Ragil mendekat, memeluknya erat. Kamu memilih hati, bukan harta. Dan hati itu akan melindungi kamu sampai akhir. Mereka tahu, besok pagi bukan lagi tentang pekerjaan atau toko, tapi tentang pengadilan, dan sebuah pertarungan panjang mempertahankan keluarga. Rani menyusuri jalanan pagi itu dengan sandal rumah, rambut awut-awutan, wajah sembab karena menangis semalaman. Tangannya menggenggam surat Ragil erat-erat, seolah huruf-huruf di kertas itu bisa membawanya menemukan laki-laki yang ia cintai. Dia menyusuri pangkalan ojek, terminal kecil, bahkan warung kopi tempat Ragil biasa mampir. Semua bilang hal yang sama. Ragil? Nggak kelihatan dari kemarin sore, Bu. Sementara itu di rumah, ketiga anaknya duduk di ruang tengah. Biasanya rumah itu riuh dengan tawa, tapi kini sunyi. Bunda, ayah kemana? Tanya Ilham, anak tertua. Suaranya nyaris berbisik. Rani tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengusap kepala Ilham, mencoba mengukir senyum di wajahnya sendiri padahal hatinya tercerai-berai. Hari kedua, Rani kembali ke kantor hukum. Kali ini tanpa Ragil. Ia duduk sendirian, di hadapan Rizky dan dua pengacara itu. Suami saya sudah pergi. Kalian menang. Kalau memang itu yang kalian inginkan, kata Rani, suaranya lemah, tanpa perlawanan. Rizky tersenyum puas. Lihat, dia sendiri tahu dia nggak pantas. Namun saat pengacara mulai menyusun dokumen, tiba-tiba pintu ruang pertemuan terbuka. Ragil berdiri di sana. Jaket ojeknya lusuh, wajahnya lelah. Tapi ada api di matanya. Maaf, saya terlambat. Rani terpaku. Nafasnya tercekat. Ragil, kenapa kamu balik? Ragil menatapnya, lalu menatap Rizky. Saya nggak bisa pergi. Saya pikir, kalau saya menyerah, kalian akan bahagia. Tapi saya salah. Saya baru sadar, bukan keluarga yang harus saya lindungi dari saya, tapi saya yang harus melindungi keluarga saya dari kalian. Ia keluarkan sebuah map lusuh. Ini surat dari tempat saya bekerja. Saya memang ojol, tapi saya juga ambil kerja borongan bangunan, kadang jadi kurir. Ini semua data penghasilan saya. Memang gak banyak, tapi saya gak lari. Saya gak pernah ninggalin mereka. Pengacara Rizky melirik map itu, lalu saling berbisik. Ragil melanjutkan. Saya cuma mau bilang satu. Saya bukan pengganti almarhum kakak kalian. Saya bukan ayah kandung dari anak-anak itu. Tapi saya mencintai mereka seolah darah saya sendiri. Dan selama mereka menerima saya akan berjuang terus. Ruangan itu sunyi. Tak ada yang bersuara. Bahkan Rizky pun menunduk. Rani, yang sejak tadi menahan tangis, akhirnya menangis di pelukan Ragil. Di balik kaca ruangan, ketiga anak mereka berdiri,
melihat ayah dan ibu mereka saling merangkul. Hari itu, mungkin mereka tak memenangkan harta, tapi mereka memenangkan hal yang lebih besar. Sebuah keluarga dan cinta yang meski sempat hilang, akhirnya pulang. Dalam kehidupan, tidak selalu yang terlihat sederhana itu hina, dan tidak selalu yang berlimpah harta bisa menjamin kebahagiaan. Cinta, kesetiaan, dan ketulusan adalah pondasi utama sebuah keluarga. Ketika kita memilih dengan hati dan menjaga niat karena Allah, maka pertolongannya akan datang di waktu terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Cerita ini adalah kisah fiktif yang dibuat seolah nyata, dengan tujuan mengambil pelajaran dan hikmah kehidupan, bukan untuk menyinggung atau merepresentasikan kehidupan seseorang secara pribadi. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu merasa terinspirasi atau terharu dengan kisahnya, bantu kami dengan like, komentar, dan subscribe, agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.